La ilaha illallah Muhammadun Kiai bahagia takbir Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba your mercy like the sun. Bismillah. Yuk, jangan lupa untuk nonton UV Duk. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, dan share. Halo guys, jangan lupa subscribe channel UV Duk. UV Duk. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Yufiduk dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini ada yang berbeda nih dari kami. Kali ini tim Yufiduk itu berbagi untuk orang-orang insya Allah yang masuk ke dalam golongan orang-orang yang salih. Kami berbuka puasa bareng Ustadz Abdul Nafi dan rombongan kawan-kawan ikhwan sekalian. Samara itu artinya Selasa malam Rabu. Jadi kajian Selasa malam Rabu, Masya Allah. Insya Allah uang atau donasi yang udah antum berikan insya Allah sangat bermanfaat untuk mereka. Dan jangan lupa, memang kan Rasulullah selalu bersabda, kalau kita memberi makan berbuka untuk orang-orang yang berpuasa, kita sama dengan melaksanakan puasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Jadi alhamdulillah nih, insya Allah donasi kawan-kawan Yufiduk semua tersalurkan dengan baik, insya Allah. Dan insya Allah yuk, kalau masih mau dan masih ingin, Ramadan masih ada 10 hari lagi, 20 hari lagi ya. 10 hari lagi kita masih berbagi tajid, dan 10 hari lagi program kami, ya ini program kelas, dan dimana itu full iktikaf di masjid. Yuk salurkan donasi antum. Jika ingin berpartisipasi bisa menghubungi dengan nomor ofisial yang biasa kami sediakan. Insya Allah kami amalkan, kami salurkan infak antum semua dengan profesional dan amanah insya Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan sore hari ini apa yang sudah direncanakan bisa terlaksana. Dari awal Ramadan ngarep-arep bukber ora kelakon-kelakon. Alhamdulillah bisa terlaksana dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Ikhwani fiddin asyhadakumullah. Waktu Ramadan adalah waktu yang sangat berharga, yang saking berharganya banyak di antara para salafus saleh terdahulu yang kemudian mereka berusaha memaksimalkan apa yang kemudian mereka bisa lakukan di bulan Ramadan. Ada di antara para salaf dahulu yang menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan 30 kali, ada yang sampai 60 kali.
bagaimana kabar Quran kita hari ini, kan gitu tanyaannya. Ada dahulu di antara para salaf yang bisa hampir sepanjang malam melaksanakan sholat malam dalam rangka meraih keutamaan malam-malam bulan Ramadan. Dan salah satu yang tidak pernah lewatkan adalah memanfaatkan waktu sahur tadi itu untuk banyak beristighfar, sebagaimana yang kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, yaitu di waktu sahur mereka kemudian banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir rahimahullah dan juga para mufasir yang lain mengutip riwayat tentang bagaimana dulu para sahabat, para tabi'in dan juga para salafus soleh terdahulu itu ketika kemudian bulan Ramadan mereka mengisi waktu-waktu malamnya itu dengan sholat, hingga yang tersisa ya hanya waktu sahur itu. Kenapa kemudian mereka istighfarnya itu di waktu sahur? Karena yang tersisa ya tinggal waktu sahur gitu. Jadi malamnya sudah full terisi, yang tersisa tinggal waktu sahur, mereka makan sahur kemudian banyak beristighfar. Dan itu bagian dari yang juga menjadi asbab diampuninya dosa-dosa kita di bulan Ramadan, terutama ya yang Nabi SAW pernah mengingatkan, syakiya abdun manja'ahu Ramadan wan salakhalahu walam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang datang padanya bulan Ramadan hingga bulan Ramadan itu berlalu dan dia tidak diampuni sedikit pun. Maka salah satu di antara yang bisa kita manfaatkan supaya kita termasuk di antara orang-orang yang diampuni di bulan Ramadan adalah memanfaatkan waktu sahur tadi itu untuk meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Banyak-banyak beristighfar, yang mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diampuni. Apalagi waktu sahur itu adalah termasuk di antara sepertiga malam yang terakhir, yang merupakan waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian Allah menawarkan hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, adakah di antara hambaku yang meminta ampun kepadaku untuk aku ampuni? Sampai Allah sendiri yang menawarkan itu, menunjukkan pentingnya kita untuk memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kemudian kita tersibukkan dengan aktivitas dunia kita yang akhirnya melalaikan kita dari memanfaatkan keutamaan bulan Ramadan tadi. Ada sebuah peristiwa penting yang kemudian disebutkan di dalam sejarah, bagaimana kemudian sejarah mengajarkan kepada kita tentang apa yang dilakukan dahulu Nabi dan para sahabat di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita di awal Ramadan ada yang tepar, kaget, yang sebelumnya nggak pernah puasa berpuasa, ya kan? Ada yang pening-pening, ada yang lemas-lemas, ya kan? Sedangkan di awal Ramadan dahulu Nabi SAW itu justru baru saja menyelesaikan persiapannya untuk melaksanakan Fatu Makkah. Selesainya itu sehingga kemudian kaum muslimin siap berangkat menuju Makkah dari Madinah untuk terlaksananya Fatu Makkah itu justru dari awal bulan Ramadan. Bayangkan, awal Ramadan itu sudah persiapan untuk berangkat berperang. Dan ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara pelajaran berharga dari catatan sejarah, bagaimana dahulu kaum muslimin itu mengisi Ramadan mereka itu dengan hal-hal yang istimewa gitu. Berbeda dengan kita yang dengar istilah perang aja jarang, apalagi pernah ikut di dalamnya, nggak pernah gitu kan. Latihan aja nggak pernah, apalagi ikut di dalam peperangan kan gitu ya. Dulu Rasulullah dan para sahabat itu justru itu merupakan puncak kemenangan kaum muslimin yang akhirnya kemudian bisa bercokol di Jazirah Arab, bisa mengakar di Jazirah Arab, hingga kemudian Jazirah Arab itu disirami dengan Islam dan juga keindahannya tadi itu, diawali dengan Fatu Makkah ya, yang sampai kemudian setelah Fatu Makkah itu terjadi ya, kemudian turunlah ayat laqad akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina ya. Sungguh telah aku sempurnakan nikmatku kepada kalian ya. Dan aku sempurnakan Islam menjadi agama kalian ya.
dan aku ridhoi Islam itu menjadi agama kalian. Itu bagian dari yang kemudian turun setelah terjadinya Fatu Makkah, yang menunjukkan bahwa sejak saat itu tidak ada lagi ketakutan bagi kaum muslimin untuk mengajarkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, terutama di Jazirah Arab, ya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru, ya. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa, udah nggak bisa lagi melakukan langkah-langkah untuk menghalangi kaum muslimin, sudah nggak bisa lagi, ya. Harusnya Ramadan kita itu juga menjadi momen-momen yang berharga seperti itu, yang kemudian menjadi bagian dari cara kita untuk memberikan pukulan telak kepada orang-orang kafir, sehingga kemudian mereka tidak bisa lagi menghalang-halangi kita dari mengamalkan agama kita. Dan ini menjadi bagian dari yang perlu untuk kita jadikan sebagai bahan motivasi bagi diri kita, bagaimana dahulu Rasulullah dan para sahabat itu betul-betul menjadikan Ramadan itu momen istimewa, gitu. Momen yang paling istimewa, sehingga kemudian memberikan momentum istimewa tadi itu juga dengan amalan yang paling istimewa. Rasul menyebut jihad itu kan sebagai dirwatu sanamil Islam, amalan Islam yang paling puncak, yang paling tinggi, dan itu dilakukan justru di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang paling istimewa juga, ya. Yang sekarang pertanyaannya bagi kita, amalan apa yang paling istimewa yang kita persembahkan untuk bulan Ramadan tahun ini? Gitu. Akankah 10 hari terakhir tetap sebagaimana 10 hari terakhir sebelum-sebelumnya? Akankah Ramadan ini sebagaimana Ramadan kita sebelumnya? Ataukah kemudian kita memang sudah merencanakan dan mempersiapkan hal-hal yang istimewa untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini? Pertanyaannya kembali kepada kita masing-masing. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita, bagaimana kita memanfaatkan momen Ramadan ini untuk bisa mendapatkan hal-hal yang istimewa tadi, ya. Sehingga kemudian kita tidak termasuk di antara mereka yang menyesal ketika nanti bulan Ramadan sudah berlalu. Dan itu bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai perhatian, ya. Disebutkan di dalam sirahnya bahwa Nabi telah selesai mempersiapkan strateginya tadi itu di awal bulan Ramadan tadi, tepatnya di tahun ke-8 Hijriah. Jadi dari awal Nabi hijrah sampai tahun ke-8, jadi 8 tahun akhirnya kemudian berhasil menguasai Jazirah Arab. Bayangkan, 8 tahun dari yang awalnya terusir dari Makkah sampai akhirnya kemudian berhasil kembali dengan membawa kemenangan dan menaklukkan Makkah itu, yang menjadi sentral kegiatan orang-orang Arab saat itu. Ketika Makkah itu berhasil ditaklukkan, maka secara otomatis orang-orang Arab juga berhasil ditaklukkan, ya. Dan ini bagian dari yang juga menjadi salah satu di antara pelajaran penting yang perlu untuk kita jadikan sebagai motivasi bagi kita. Salah satu yang istimewa adalah Fatu Makkah itu dilakukan dengan senyap. Bayangkan, kalau kita mau bayangkan, ya, persiapan perang itu kan bukan persiapan yang bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, ya kan? Namanya orang persiapan beli kuda, beli senjata itu kan mesti kelihatan gitu maksudnya, ya. Tapi bayangkan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat itu semuanya tersembunyi, senyap, tidak terdengar sama sekali oleh orang-orang kafir Quraisy. Bahkan ketika mendapati Nabi dan para sahabat beserta dengan kaum muslimin saat itu tiba di Makkah, itu orang-orang kafir itu kaget. Saking kagetnya mereka nggak sempat siap-siap gitu maksudnya. Saking kagetnya itu. Jadi nggak bisa mengantisipasi apa yang kemudian didapati dari apa yang dilakukan oleh kaum muslimin saat itu. Bayangkan 10 kabilah orang Arab saat itu bergabung dengan Rasulullah, masing-masing berangkat dari kabilahnya masing-masing. Semua persiapan dilakukan secara senyap, ya. Padahal perjalanan Madinah ke Makkah itu bukan perjalanan singkat, perjalanan panjang.
Hari ini saja ditempuh kurang lebih 5 jam, 4 sampai 5 jam hari ini dengan bis kecepatan penuh. Karena jalanan di Arab Saudi nggak seperti jalanan di Indonesia ya. Ya, dari Kemiling ke sini aja macetnya Masya Allah, apalagi ya. Di sana itu jalannya lebar-lebar. Ya, jalan biasa tapi kayak jalan tol gitu. Dan nggak rusak maksudnya. Beda dengan jalan tol yang di sini ya. Jalannya lebar, mulus ya, lengang. Bayangkan itu saja 5 pol itu buat maksudnya apa? 5 jam itu maksudnya betul-betul gaspol 5 jam gitu maksudnya. Ya. Itu perjalanan sekitar 500 km kurang lebih. 500 kilo. Perjalanan Makkah Madinah. Dan nggak mungkin pergerakan dengan orang sebanyak itu nggak ketahuan. Dengan tenggang waktu yang nggak mungkin sebentar. Ya. Kalau kita hitung perjalanan normal saja, satu hari itu orang bisa berjalan rata-rata 40 kilo. 5 kilo itu ditempuh 1 jam. Berarti kalau sekitar 8 jam kita bisa berjalan satu hari rata-rata. Mau pakai kuda, mau pakai onta, mau jalan kaki rata-rata segitu. Satu hari normal ya. Ini nggak ngoyo juga, tapi nggak santai juga, biasa. Ya. Standar perjalanan. Bayangkan berarti kalau untuk 500 kilo butuh berapa waktu itu? Ya. Berapa? 12 hari. Ya. Jadi tinggal berapa 500 bagi 40 ya, gampangannya kan? Sekitar 12 hari lebih ya. 12 hari loh. Masa nggak kecium gitu maksudnya kan? Itu kan berarti canggih sekali itu. Maksudnya bagaimana mengatur perjalanannya, mengatur kelompok-kelompoknya dan lain sebagainya ya, yang ternyata rahasianya ada di syariahnya Abu Qatadah. Jadi sebelum Nabi dan kaum muslimin tadi itu berangkat, Nabi itu mengutus Abu Qatadah bersama dengan 8 orang ya, yang kemudian diutus menuju menuju Makkah tadi itu untuk menjaga agar apa yang dilakukan Nabi dan para sahabat serta kaum muslimin yang lain tadi itu tidak tercium oleh orang-orang Makkah. Ini pentingnya bahwa segala sesuatu itu kalau dipersiapkan dengan matang ya berhasil. Cuman kadang-kadang kita ini saking terbiasanya segala sesuatu itu serba dadakan. Ya. Bangun dadakan, sahur dadakan, akhirnya Ramadannya juga serba dadakan amalannya kan gitu. Ya. Jarang di antara kita yang betul-betul mempersiapkan bulan Ramadan itu dari sejak bulan Sya'bannya gitu. Ya. Jarang di antara kita sebagaimana para salaf yang disebutkan bulan Sya'ban itu mereka menutup tokonya, membuka Qur'annya gitu, ya. Masya Allah. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita gitu. Keseriusan para sahabat di dalam menghadapi bulan Ramadan itu sampai seperti itu. Dan dahulu Nabi itu juga bukan orang yang asal istilahnya spontan dalam segala hal, enggak. Ya. Semuanya penuh persiapan, apalagi peperangan. Dan Nabi termasuk perang Badar saja kan Nabi enggak kemudian langsung berangkat perang bersama kaum muslimin tadi, enggak. Nabi sudah mengutus Sariyah. Jadi perang Badar itu sebenarnya terjadi 2 kali. Badar yang pertama dengan Badar Kubro, yang kemudian kita kenal terjadi peperangan itu yang kemudian disebut dengan Badar Kubro itu. Yang sebelumnya itu tidak terjadi peperangan sama sekali. Bahkan kaum muslimin berhasil membawa ghanimah yang banyak dari kafilah dagang yang berhasil dicegat tadi itu. Jadi tes lapangan berhasil, kemudian besoknya baru berangkat dengan pasukan besar. Ya. Dan itu pertama kalinya kaum muslimin berperang. Dan itu salah satu di antara hal yang kemudian menjadi kekhawatiran tersendiri sampai kemudian Nabi berdoa, ya Rabbi lau tuhlik hadhil usbah lam tu'bad abadah. Sampai Nabi berdoa seperti itu, ya Allah, seandainya engkau hancurkan kelompok kecil ini ya, yang 300 orang, seandainya engkau hancurkan kelompok kecil ini, maka niscaya engkau tidak akan pernah disembah tidak akan pernah disembah selamanya. Saking khawatirnya Nabi, maksudnya menunjukkan sisi manusianya Nabi tadi itu. Saking memohon sekali agar Allah itu memberikan bantuannya, pertolongannya ketika dalam perang Badar itu gitu. Dan itu semuanya padahal dilakukan dengan penuh persiapan, coba bayangkan.
Sedangkan kita hari ini terbiasa semuanya serba dadakan ya. Sholat dadakan, maksudnya azan baru berangkat ke masjid gitu kan, baru sibuk persiapan ini itu, akhirnya sampai masjid masbuk ya kan. Puasa juga dadakan, maksudnya kelabakan bangunnya sudah azan akhirnya nggak sempet sahur, kirain kemudian siangnya lemas gitu kan, akhirnya nggak bisa aktivitas maksimal, kirain kemudian malamnya balas dendam, makan kekenyangan, tarawehnya nggak kuat gitu kan, ngantuk ya, serba dadakan tadi yang jadi masalah, nggak penuh dengan persiapan gitu ya. Kalau acara dadakan ya, kita emang saking terbiasanya acara dadakan kayak gini, jadi ya kirain pas bikin acara barengan dengan banyak acara gitu maksudnya. Saking dadakannya, kirain kemudian pas hari acaranya bingung mau kemana gitu kan. Ini nggak nyindir Pak, kebetulan aja terbesit gitu maksudnya. Ya ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran gitu. Bagaimana kemudian Nabi itu seorang perencana handal gitu. Bagaimana mempersiapkan segalanya. Sampai Fatu Makkah ketika Fatu Makkah itu jumlah sahabat itu ada 114.000, dalam riwayat lain 124.000. Bayangkan. Fatu Makkah itu berarti 124.000 orang bergerak, nggak ketahuan, coba bayangkan. Hari ini loh, coba kayak misalnya long march aja, 10 orang aja, konangan ya. Demo yang berangkat walaupun sporadis ya, janjian tanggal 11 ke Monas gitu misalnya, itu aja tetap ketahuan kok ya. Bayangkan nih, 124.000 nggak ketahuan dengan mobilisasi zaman dulu loh. Nggak ada HP, nggak ada WA, nggak ada broadcast, nggak ada macam-macam ya kan. Dengan keterbatasan informasi saat itu dan keterbatasan teknologi saat itu, coba gimana handalnya Rasulullah itu. Jadi kalau kita belajar sejarah itu, kita udah nggak perlu lagi strategi militer ala Sun Tzu, itu udah nggak kita perlukan itu udah. Ya. Kita belajar dari Nabi saja, sampai ada kitabnya Ar-Rasulul Qaid, bagaimana Nabi itu sebagai pemimpin perang itu, strateginya, termasuk mengantisipasi kegagalannya. Perang Uhud itu kalau menurut Syekh Mahmud Syed Khotob, penulis kitab Ar-Rasulul Qaid itu, Nabi itu menang justru, bukan kalah, meskipun korbannya banyak. Kenapa? Dikagetkan dengan strategi seperti itu oleh Khalid bin Walid, tapi Nabi mampu mengantisipasi, bahkan bertahan, bahkan sampai menyelamatkan kaum muslimin yang tersisa. Coba bayangkan. Namanya diserang dadakan itu, kalau teori militer itu habis udah, alamatnya udah. Sebagaimana perang dunia, kasus Pearl Harbor itu kan, pelabuhan Pearl itu kan, yang kemudian luluh lantak habis karena serangan dadakan tadi itu. Ya. Pokoknya kalau udah serangan dadakan tuh mesti habis itu alamat. Itu dalam banyak peperangan itu banyak terbukti. Tapi Rasulullah itu berhasil bertahan, coba bayangkan. Bukan hanya bertahan sendiri, berhasil bertahan dan memobilisasi kaum muslimin tadi itu untuk bertahan dan menyelamatkan kaum muslimin yang tersisa. Ya. Dengan sisa kekuatan yang ada. Termasuk perang Hunain. Perang Hunain kalau dari kita baca tafsirnya tentang wa yauma Hunainin dan jabatkum kathratukum dan seterusnya itu kan, itu kalau secara redaksional teks ayat itu kalah sebenarnya kaum muslimin, karena banyaknya jumlah kaum muslimin itu ternyata tidak kemudian berhasil menjadikan kaum muslimin itu menang seketika dengan banyaknya jumlah, bahkan justru porak-poranda kan begitu ya. Tapi ternyata hal itu justru menurut Mahmud Syed Khotob berhasil menang ya, karena dengan kondisi yang porak-poranda seperti itu, Nabi masih dengan memerintahkan Abbas bin Abdul Muthalib saat itu, pamannya, untuk memanggil kaum muslimin berdasarkan kabilahnya masing-masing tadi itu, tetap berhasil menjadikan kaum muslimin tadi itu sebagian kecilnya bertahan, dan itu menjadi bagian dari yang justru menjadikan pasukan kaum muslimin tadi itu tetap berdiri kokoh. Terlepas sebagian besarnya yang kemudian lari dari peperangan tadi ya. Ini sisi pandangan Mahmud Syed Khotob menunjukkan bahwa kepiawaian Nabi di dalam
menanggulangi masalah ketika terjadi tidak sesuai dengan rencana itu pun juga sangat handal gitu maksudnya. Dan itu semuanya penuh perencanaan. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Makanya dahulu para sahabat itu sampai mengatakan apa? Nahnu nata'allamul maghazi kama nata'allamul Qur'an. Sungguhnya kami dulu itu mempelajari peperangan Nabi itu sebagaimana kami mempelajari Al-Qur'an. Peperangan Nabi itu dipelajari loh maksudnya. Sebagaimana strateginya Sun Tzu yang dipelajari oleh orang-orang kafir itu. Ya. Yang dipakai dalam bisnis, dipakai dalam strategi militer dan lain sebagainya itu. Itu sebenarnya kalau mau belajar dari Nabi itu sudah cukup sekali. Ya. Sudah cukup sekali. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai hal yang bisa memotivasi diri kita dan kita banggakan Nabi kita. Ya. Orang yang sederhana yang meninggalkan baju besi yang tergadai itu ternyata punya kepiawaian yang sangat luar biasa tadi dalam urusan militer, belum lagi dalam urusan yang lain ya. Sampai setiap sisi Nabi itu bisa dipelajari, itu istimewanya Nabi kita ya. Makanya Allah sampai kemudian menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi kalian itu betul-betul ada suri toladan yang baik. Uswah hasanah betul. Karena memang semua sisi Nabi itu bisa dipelajari. Sisi Nabi sebagai seorang suami bisa dipelajari. Ya. Bagaimana Nabi itu mengatasi konflik di dalam rumah tangganya. Coba. Kita baru istri satu aja kadang-kadang kalau lagi konflik sama istri nggak rampung-rampung masalahnya itu, ya. Bisa berlanjut beberapa malam. Ya, itu satu karena satu yang benar. Ya. Mancing dia. Ya. Lu Nabi lu istrinya 9, dalam redaksi lain 11, ya kan? 11 orang istri dengan konflik yang lebih kompleks saja, Nabi berhasil menyelesaikan itu semua. Ya. Dan berakhir bahagia semuanya. Coba bayangkan. Ini enggak semuanya bisa. Kalau masalah berakhirnya bisa berakhir perceraian gitu kan, berakhir runyam, ya ada juga. Kalau masalah berakhirnya, tapi berakhir bahagianya itu yang enggak semuanya bisa. Ya. Dan itu seninya ada apa? Ada pada Nabi. Itu pentingnya untuk dipelajari itu. Ya. Jadi nggak usah ngomong 2, 3, 4 dulu, belajar dulu. Ngomongnya belajar dulu gitu. Ya. Lo Nabi itu sosok figur paling sempurna loh. Ya. Dari sisi sebagai seorang murabi, sebagai seorang pendidiknya, sampai ada kitabnya khusus mempelajari tentang cara mendidik Nabi itu, Ar-Rasul Al-Muallim. Bagaimana Nabi sebagai seorang pendidik itu. Ada lebih dari 40 metode bagaimana kemudian Nabi mendidik para sahabat sehingga kemudian sahabat itu bisa sebagaimana yang kita kenal, ya. Itu karena 40 hal tadi. Dan itu memang tidak lepas dari karunia Allah kepada Nabi terkait dengan kemampuan Nabi di dalam mendidik para sahabat juga, ya. Jadi memang tidak bisa kita membebankan pendidikan itu pada semua orang, itu betul. Tapi bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua orang, itu iya. Gitu. Masalah kita tidak bisa membebankan pendidikan itu kepada semua orang, itu betul. Karena memang dahulu juga para salaf, kalau bagi mereka yang sadar diri tidak mampu mendidik anaknya, dia menitipkan kepada orang-orang soleh yang mampu mendidik tadi, yang punya ilmu, yang punya kafaah di dalam mendidik yang baik tadi. Ya. Bagaimana ibunya Imam Malik menyerahkan anaknya tadi itu kepada Rabi'ah. Bagaimana kemudian Imam Syafi'i kemudian dipercayakan oleh ibunya untuk belajar dari Imam Malik, ya. Dan banyak lagi yang lain. Bahwa Islam tidak membebankan pendidikan itu pada semua orang, iya. Akan tapi pendidikan itu tanggung jawab semua kita, itu juga menjadi hal yang kemudian penting untuk kita perhatikan gitu. Bagaimana kita masing-masing sadar pendidikan gitu, maksudnya bagi kita orang tua yang memang merasa tidak mampu mendidik, ya kita serahkan pendidikan itu kepada
pendidik terbaik menurut kita yang kita ketahui. Tapi di sisi lain ketika kemudian kita mampu mendidik, jangan abaikan kemampuan kita tadi itu untuk mendidik anak-anak kita. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai perhatian supaya kemudian kita lebih punya motivasi di dalam menerapkan apa yang kemudian diajarkan Nabi kita, bahwa Nabi kita itu betul-betul sebagai suri toladan itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Maka Ramadan ini mari kita jadikan sebagai momen istimewa kita untuk menjadi titik tolak istimewa juga, menjadi pribadi-pribadi yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dengan memperhatikan banyak hal tadi. Memperhatikan perencanaan hidup kita. Jangan hanya keuangan saja yang direncanakan. Kalau keuangan direncanakan itu sudah banyak ilmu, sudah banyak prakteknya. Tinggal duplikasi aja aman sudah. Tapi perencanaan hidup itu tidak banyak yang kemudian mempraktekannya. Ya. Sedetil apa kita merencanakan hidup kita? Merencanakan dunia kita untuk meraih akhirat kita tadi sedetil apa? Ya. Kadang-kadang kebanyakan kita ya waton gliding tadi itu asal dadakan tadi, spontanitas. Ya. Dan ini bagian dari yang juga penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga dari apa yang didapati kisah Fatu Makkah tadi itu. Supaya kemudian menjadi hal istimewa tersendiri bagi kita di momen Ramadan ini. Jangan sampai kemudian biasa-biasa aja gitu. Jangan sampai Ramadan ini ya gitu-gitu aja lagi gitu maksudnya. Ya. Masa ya Ramadan ini enggak khatam lagi? Masa ya Ramadan ini khatamnya cuma sekali aja gitu? Masa ya Ramadan ini sholat malamnya ya gitu-gitu aja gitu? Ya. Maka mari kita kemudian jadikan momen Ramadan ini selalu istimewa. Ya. Selalu istimewa karena ini adalah waktu yang istimewa gitu. Jadikan selalu istimewa. Jangan hanya gitu-gitu aja gitu. Jangan hanya ngandelin temen, jangan hanya ngandelin orang lain, jangan hanya ngandelin istri, ngandelin orang ya, kan banyak di antara kita saling mengandalkan kan. Bangun sahur ngandelin istri, makan ngandelin istri kan gitu kan. Ya. Bangun ngandelin alarm gitu kan. Masih banyak yang kita andalkan yang lain. Bagaimana kita mengandalkan diri kita untuk segala hal yang kemudian kita lakukan di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadi momen istimewa yang kemudian menjadikan kita juga melahirkan amalan-amalan istimewa yang kemudian kita bisa persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita mendapatkan tempat juga yang istimewa di sisi Allah kelak insyaallah. Ya. Ini barangkali ya sekedar motivasi dari apa yang kemudian kita gali dari kisah Fatu Makkah tadi, bahwa Fatu Makkah terjadi itu bukan hanya sekedar cerita semata, tapi itu terjadi adalah bagian dari serangkaian pemikiran yang matang, serangkaian persiapan yang matang, serangkaian perencanaan yang tidak asal-asalan gitu. Semuanya dipersiapkan secara matang. Ya. Sehingga kemudian terjadilah apa yang kemudian terukir dalam sejarah hari ini, bagaimana kemudian Nabi dengan 114.000, dalam riwayat lain 124.000 sahabat tadi itu berhasil memasuki Makkah tanpa ada perlawanan yang berarti. Ya. Dan menaklukkan Makkah tadi itu dalam waktu yang singkat. Ya. Singkat. Nabi datang, ya, kemudian diumumkan barang siapa yang masuk Masjidil Haram maka dia aman, barang siapa yang masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman, barang siapa yang masuk rumahnya masing-masing dia aman. Coba langsung bisa memberikan ultimatum demikian, dan semua orang tertib masuk rumahnya masing-masing tadi, ya, mencari amannya tadi, dan kemudian Mekah bisa dikendalikan dalam waktu yang sangat singkat tadi. Dan ini bagian dari yang menjadi pelajaran istimewa dari kisah Fatu Makkah tadi itu. Mudah-mudahan Allah juga memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa menjalani Ramadan ini untuk menjadi momen istimewa dan spesial kita, supaya jangan sampai seperti Ramadan yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah sobat Yufiduk dimanapun antum berada. Alhamdulillah kami sudah selesai nih berbuka bersamanya tadi. Kebetulan tadi berbuka bersamanya di daerah Garuda. Dan sekarang kita mau sholat isya, terus insya Allah sholat taraweh 1 juz di Masjid Al-Iman. Kalau antum nggak jauh dari sini bisa nih sholat di sini nih. Masjid Al-Iman ini letaknya nggak jauh dari Pasar Bambu Kuning. Insya Allah di map saja ada. Jazakumullah khair untuk semua donatur yang telah berpartisipasi, dan hari ini tanggal 11 ya, masuk 11 Ramadan, acara Yufiduk selesai sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.